Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara semuanya. Satu tema malam ini, jangan ogah-ogahan. Sekali lagi, jangan ogah-ogahan. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema jangan ogah-ogahan, mari kita angkat satu pujian lebih dulu supaya kita semangat. Kidung Jemaat 344 bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kembali kami menghangatkan jiwa dan roh kami dengan sabdamu yang kudus, dengan satu tema, jangan ogah-ogahan. Kiranya roh Tuhan menolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan 15. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 15. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala di padang Efrata adalah orang pertama yang menerima kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Di tengah suasana yang dingin, sepi, hanya ada beberapa kawanan domba yang sedang duduk menjaga kawanan domba. Tiba-tiba ada cahaya yang begitu luar biasa terangnya menghampiri mereka. Mereka semua ketakutan. Ibaratnya mereka seakan-akan sudah mati. Tetapi ketika malaikat itu datang mendekat, sabda Tuhan disampaikan, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena malaikat itu memberitakan
bahwa kesukaan besar untuk seluruh bangsa sudah datang, yakni di dalam Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud, Bethlehem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya merasakan ketakutan, tetapi juga sekaligus merasakan sukacita yang besar. Ternyata yang datang tidak membawa kematian, tetapi membawa kabar yang luar biasa. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang diletakkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini, kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa kehadiran Tuhan itu kehadiran yang memberkati. Kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan kita adalah kehadiran yang menghidupkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, buktinya apa? Apakah Tuhan sekarang hadir untuk kita? Iya. Sejak 22 Maret kita beribadah secara daring. Kalau biasanya saudara yang datang ke rumah Tuhan, hari ini Tuhan yang mengunjungi saudara. Nah, Tuhan yang mengunjungi saudara, Tuhan yang datang ke rumah saudara. Betapa luar biasanya. Jadi rumah saudara adalah rumah Tuhan. Karena itu kita yakin yang di dalamnya, yang di dalam rumah itu pasti merasakan berkat Tuhan yang besar. Itu yang pertama, saudara. Dan begitu gembala menerima kabar itu, gembala bersukacita. Apa yang dikatakan? Mari kita pergi ke sana, membuktikan apa yang dikatakan malaikat tadi. Dia kemudian meninggalkan dombanya dan beberapa datang menemui Yesus di kandang domba, di kandang di mana Yesus terbaring di palungan. Mereka semangat, mereka tidak ogah-ogahan, tetapi mereka punya daya yang luar biasa. Walaupun harus berjalan dari padang Efrata sampai ke Bethlehem itu cukup jauh. Saya berkesempatan melihat padang Efrata. Untuk sampai di Bethlehem naik bis itu butuh waktu, kira-kira waktu itu 1,5 jam. Naik bis butuh waktu 1,5 jam. Nah, itu jalan kaki. Jangan bayangkan jalannya seperti sekarang yang sudah bagus. Waktu itu tentu belum bagus. Jalan kaki kira-kira butuh waktu berapa jam. Tetapi mereka bersemangat untuk membuktikan apa yang dikatakan malaikat itu tentang bayi Yesus yang diletakkan di palungan itu. Jadi mereka tidak ogah-ogahan, saudara. Dan mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka bersuka cita, dan mereka melihat apa yang dikatakan malaikat itu, persis apa yang terjadi di palungan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Kita yang sudah dikunjungi oleh Tuhan, seperti malaikat yang dikunjungi Tuhan melalui malaikatnya tadi, para gembala di padang Efrata yang juga dikunjungi Tuhan oleh malaikatnya tadi. Gembala-gembala ini begitu bersemangat, dia tidak ogah-ogahan. Akhirnya ia berjalan dari padang Efrata menuju ke Bethlehem dan bertemu dengan Tuhan
bersukacita bahwa apa yang dikatakan malaikat sama persis dengan yang dijumpai. Nah, kita juga demikian, saudara. Saya dan saudara dikunjungi Tuhan melalui apa? Melalui ibadah daring. Kalau waktu itu malaikat gembala dikunjungi dengan malaikat Tuhan, tetapi sekarang kita dikunjungi Tuhan dengan ibadah daring. Nah, karena itu mari kita jangan ogah-ogahan, melakukan, membuktikan. Kalau malaikat membuktikan bahwa Yesus dipalungkan, persis apa yang dikatakan itu, gembala mengiyakan. Silakan buktikan. Nanti kamu akan menjumpai bayi Yesus persis seperti apa yang dikatakan. Dan gembala berjalan menuju ke Bethlehem, ternyata apa yang dikatakan malaikat betul. Nah, kita juga demikian, saudara. Kehadiran Tuhan itu kehadiran yang menghidupkan. Kalau kita tidak ogah-ogahan, ya, kalau kita tidak ogah-ogahan, pasti kita bisa melihat, membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan untuk kita pasti terbukti dan kita bisa merasakannya. Karena itulah apa yang pujian kita, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Hidup kita terkadang memang harus di bawah, kadang di samping, kadang di atas seperti roda. Kadang kita bersukacita, kadang kita bersedih, kadang kita terpuruk. Tetapi di saat-saat seperti itu jangan lupa nama Yesus. Dan saksikan, buktikan bahwa kalau kita tidak ogah-ogahan untuk bertemu Yesus, pasti kita bisa merasakan berkatnya yang luar biasa. Persiapan kita merayakan Natal, jangan sampai kita tidak bertemu Yesus. Percuma kita merayakan Natal dengan besar-besaran, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nggak ada artinya. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada gembala, dan gembala dengan sederhana menyambut, membuktikan justru kesukaan besar diterima oleh para gembala. Luar biasa. Dan saya yakin kalau kita ini dikunjungi Tuhan lewat ibadah daring ini, dan kita juga dengan setia apa adanya menyambut dengan sukacita, pasti di rumah itu akan terjadi kesukaan yang besar karena Tuhan datang hadir memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau sudah mengunjungi kami. Dan sekarang kami tidak akan ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan, untuk berkarya. Dan biarlah hati kami terus ditopang, dikuatkan, supaya kami merasakan sukacita yang besar, dan kami merasakan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa berserah penuh kepadamu dalam Tuhan Yesus, dan kiranya damai sejahtera Yesus Kristus dan kasih Allah serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Kita akhiri saudara dengan Kidung Jemaat 344 bait ketiga dan keempat. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya,
surga yang bakal. Sampai ketemu di hari Senin malam. Amin.